PDI Perjuangan membantah spekulasi kerenggangan hubungan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo menyusul langkah politik Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto. Prabowo pun tidak mempermasalahkan dan ingin Gibran tetap menjadi kader PDIP. PDI Perjuangan terlihat tak ingin bereaksi berlebihan menyikapi langkah politik kadernya Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya mengajak duel sedarah dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Gibran memang mengaku sudah melayangkan izin ke Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Ganjar, Arsyad Rashid. Kemarin Jumat malam saya sudah komunikasi dengan Mbak Puan dan Pak Arsyad. Itu jawaban saya. Komunikasinya apa Pak? Komunikasinya yang pamit atau gimana Mas? Udah ya. Pamit atau gimana itu kemarin? Sudah saya komunikasikan. Mbak Puan kan udah cerita juga kemarin di Surabaya ya. Namun hingga kini tiada surat pengunduran diri. Ini artinya Gibran masih berstatus kader Banteng, kendati telah resmi mendampingi Prabowo Subianto dan mendaftar ke KPU. Prabowo juga tak mempersoalkan bila Gibran tetap bernaung di Banteng. Bagi kami tidak ada masalah karena memang kami rasa kan bagus. Jadi kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan, sama-sama anak bangsa Indonesia. Jadi nggak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Jadi kita senang aja kalau beliau tetap sebagai kader PDIP. Saya sudah berusaha berkali-kali, saya sudah minta waktu, tapi belum dapat waktu. Oke. Ya, saya sudah cukup lama. Dari sebelah sini? Nggak ada masalah. Di sini nggak ada? Tapi saya hubungan dengan Mbak Puan juga baik, dengan banyak tokoh-tokoh PDIP saya baik. Ya, oke, terima kasih. Oke. Artinya udah resmi mundur dari PDIP. Mancing aja sih. Gimana Ibu terkait statusnya Mas Gibran? Ya udah sebagai cawapres Mas Prabowo kan. Ya Artinya udah. berarti resmi mundur dari PDIP. Sudah mengundurkan diri ya yang bersangkutan. Udah ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah itu aja. Mbak, kalau perbicaraan dengan Pak Gibran gimana Pak? Bu, benar sudah mendatangi Mbak Puan? Bener, udah ketemu ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah. Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Gak ada pamit Mbak, pamit dalam tanda kutipnya mengembalikan KTA? Nggak ada memberikan KTA, nggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo. Majunya Prabowo Gibran diyakini menjadi ancaman bagi duet Ganjar Mahfud. Gibran dinilai punya pengaruh menggerogoti suara simpatisan Moncong Putih, terutama di kandangnya, Jawa Tengah. Ada dua wilayah provinsi besar yang akan menjadi arena pertarungan sengit, terutama antara pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada kekuatan politik terkuat yang paling hegemonik secara politik, dan dua ini di 2019 bersatu. Itulah yang menyebabkan Jokowi menang tebal di Jawa Tengah. Tetapi di 2024, dua kekuatan politik ini berhadapan-hadapan atau terpolarisasi kekuatannya. Satu, kekuatan mesin partai PD Perjuangan, ini yang dikenal dengan kandang banteng. Yang kedua adalah kekuatan figur Jokowi, bisa kita istilahkan sebagai rumah Jokowi. Jadi di Jawa Tengah ada pertarungan antara kandang banteng dan rumah Jokowi. Prabowo Gibran kini juga resmi menjadi pemilik Jokowi Efek. Duet Koalisi Indonesia Maju ini pun disokong partai yang dibesut bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Barisan relawan Jokowi ada di belakang Prabowo Gibran. Suara di Jawa Tengah itu dari pemilu pertama tahun 55, kemudian setiap pemilu bahkan selama Orde Baru pun, ketika dengan segala macam tekanan, Jawa Tengah itu merupakan salah satu lumbung suara banteng di situ, dan sampai dengan pemilu yang terakhir kemarin. Jadi kalau bilang hanya faktor Pak Jokowi itu terlalu mengecilkan orang Jawa di Jawa Tengah itu, Mbak. Kemudian juga kalau kita lihat ini, Mbak, dengan bagaimana cara orang Jawa melihat politik gitu.
dan bagaimana etika dan peradaban politik. Itu banyak literatur ilmu politik yang membahas soal itu, soal budaya politik. Ini bukan hanya soal potret politik elektoral, tapi soal budaya politik. Orang Jawa itu sangat mengedepankan etika berpolitik, moral dan etik dalam berpolitik itu. Kalau melihat perkembangan sehari-hari ini, ya kita lihat aja nanti gitu. Saya tidak mengatakan bahwa akan lebih naik dan menguntungkan, tapi kita lihat akan nanti perkembangannya. Lantas bagaimana dengan Ganjar? Masih adakah peluang menyamai suara Jokowi bila keluarga yang diharapkan membantu diambil alih Prabowo? Insya Allah sih PDI Perjuangan kompak ya. Partai lain ada P3 di sana juga di beberapa titik kuat. Ada Perindo Hanura, meskipun tidak banyak di parlemen tapi mereka sekarang geraknya kencang. Kawan-kawan relawan sekarang malah tambah semangat. Jadi insya Allah lah. Pak, yakin nggak Pak Jateng masih jadi kandang banteng? Insya Allah yakin banget kalau itu. Kalau tanya kandang banteng, yakin banget. Internal Banteng sedang membangun narasi serupa, tak ingin larut menyikapi Prabowo Gibran dengan menyatakan fokus memenangkan Ganjar Mahfud. Optimisme lantang disuarakan jika tanpa hadirnya Jokowi, Gibran dan keluarganya, Ganjar diyakini melenggang ke kursi RI 1. Sementara hubungan Jokowi Megawati juga dinyatakan baik-baik saja. Semua spekulasi keretakan hubungan keduanya dibantah. Hubungan baik-baik aja. Saya aja cerah ceria. Sudah ada komunikasi belum sih Pak antara Bu Mega dengan Pak Jokowi katakan? Ya, pokoknya hubungannya baik-baik aja, cerah ceria, dan rumor yang beredar itu udah nggak bener lah ya. Tapi dalam waktu dekat apakah ada pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu Pak? Ini kan yang jelas kita tetap kerja seperti biasa. Untuk status Mas Gibran dan Pak Jokowi sendiri? Itu urusan partai, saya sekretaris kabinet, urusannya di sini. Pak Jokowi apakah akan ada instruksi untuk kumpulin menteri-menteri yang akan menjadi peserta Pilpres gitu Pak? Ini kan ada beberapa menteri nih yang hari kan udah dipanggil satu persatu oleh beliau. Termasuk Pak Menhan udah, Pak Menko Polhukam juga udah. Ya. Sikap diam Megawati dan Barisan Merah memang memantik tanya apa yang tengah dimainkan Banteng. Mungkinkah ini strategi bila PDIP tetap menjaga peluang menginjakkan kaki di istana meski jika nanti Ganjar Mahfud kalah bersaing? Tim TV One mengabarkan.